Halo teman-teman semua, udah lama ya kita nggak bikin konten di ruangan ini ya. Mungkin kalau teman-teman yang menikmati konten YouTube mungkin 2 tahun lebih yang lalu nih agak sering ya. Jadi akhirnya bisa dipakai lagi buat bikin konten. Dan kali ini saya mau ngajakin kita untuk diskusi, mikir bareng soal situasi-situasi yang saya belakangan merenungkan ya. Saya kok makin banyak ketemu leader yang sepertinya butuh melakukan aktivitas yang disebut sebagai reflective leader ya. Gimana jadi seorang leader yang reflektif? Nah, kenapa kok saya merasa hal itu perlu ya dibahas, dilakukan? Ya, karena mau kita bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Tadi saya sempat singgung sebuah istilah yang disebut sebagai reflective leader. Kalau kita lihat barangkali ada buku-buku yang bahas soal hal itu, cuman latar belakang asal muasal rasa-rasanya hal itu perlu dilakukan oleh kita ya sebagai leader ataupun siapapun yang merasa memang perlu adalah begini. Jadi di momen seseorang menjadi leader yang formal ya, terutama yang formal itu bisa karena dia diangkat secara formal, atau kalaupun tidak diangkat misalnya karena kita memimpin sebuah komunitas gitu ya, itu ya karena kita yang mendirikan, kita yang memimpin, kita yang memulai. Pas anggotanya makin banyak kan tentu saja kita dianggap sebagai pemimpin kan. Nah, makin kita memimpin banyak orang, makin lama makin solid organisasi yang kita pimpin, atau kalau di perusahaan makin tinggi posisi mimpinnya, itu makin kita akan ketemu situasi di mana orang-orang itu belum tentu nyaman ngasih masukan kepada kita. Padahal kenyataannya ya kita pasti sebagai manusia butuh masukan, dan seringkali masukan itu terkait hal-hal yang sifatnya perilaku, cara kita berpikir, cara kita bertindak. Kalau masukannya terkait dengan hal-hal teknis biasanya sih mungkin orang nggak ragu. Tapi yang mengganggu atau menghambat jalannya sebuah organisasi, atau yang menghambat berfungsinya seorang diri secara utuh sebagai pemimpin, itu seringkali tidak hanya urusan teknis, tetapi urusan bagaimana dia berperilaku sebagai pemimpin. Sebagai contoh ya, kadang-kadang ada leader yang mengharapkan anggota timnya itu speak up, terbuka, ngasih usul. Dia bingung kenapa timnya kok nggak melakukan itu atau jarang melakukan itu. Sehingga seringkali dia temukan karena di rapat-rapat itu tidak semua mengemukakan ide atau agak lama ya. Sehingga akhirnya ya dia sendiri berpendapat. Nah, pendapat itu kemudian tentu saja diamini oleh anggota yang lain. Oh iya, bagus, bener Pak, Bu. Gitu kan. Akhirnya diambillah pendapat itu. Padahal belum tentu pendapat itu yang paling benar, yang paling tepat, atau ya bagaimanapun namanya pendapat seseorang saja kan tentu akan kalah ya dengan pendapat yang sudah diolah bersama gitu. Nah, tapi problemnya tadi, kenapa orang nggak berpendapat gitu. Nah, seringkali si leader ini sulit menyadari gitu, apa yang bikin saya itu bisa mungkin tanpa sadar membuat situasi dalam tim saya orang-orang jadi akhirnya nggak berani bicara atau tidak nyaman untuk bicara gitu. Nah, situasi seperti ini makin sering terjadi ketika posisinya makin tinggi. Ya, saya belum lama ini ketemu sama seorang direktur yang saya agak surprise karena pada saat meeting online gitu, ternyata memang ada gaya bicara beliau yang sangat tajam ya. Ngomongnya sangat tajam. Saya juga agak kaget waktu ketemu pertama kali gitu, karena kita pertama kali ketemu gitu ya. Nah, agak tajam. Singkat cerita ya obrolannya akhirnya mengalir sih, ujung-ujungnya ngalir juga. Tapi di menjelang akhir tuh dia menyebutkan bahwa saya tuh berharap tim saya tuh di bawah tuh bisa terbuka, open gitu ya, berpendapat gitu, jangan diem aja. Kenapa sih mereka kok pada kayaknya takut bicara? Dalam hati nih saya mikir, iya kalau gayanya kayak situ memang orang jadi ragu untuk bicara sih. Iya, kita yang orang luar aja jadi nggak nyaman ya, apalagi mereka yang sehari-hari di bawahnya beliau ini gitu kan. Nah, tapi keluhan beliau ini kalau menurut saya adalah sesuatu yang sering kita sebut sebagai blind spot ya, titik buta. Titik kekurangan kita, titik rentan kita yang kita nggak bisa sadar sendiri atau sulit lah untuk menyadari sendiri.
butuhnya dikasih masukan oleh orang lain. Nah, disitulah muncul tantangannya. Semakin solid posisi kita mimpin, semakin tinggi posisi kita, makin sedikit orang yang mau ngasih masukan ke kita. Karena orang nggak nyaman ya, orang di dalam yang di bawah kita nggak nyaman gitu, mungkin hanya sedikit segelintir orang betul-betul firm gitu ya, yang yakin sama dirinya, yang strong gitu, yang berani ngomong, tapi jumlahnya nggak banyak. Rekan-rekan kita juga kadang-kadang ya mau ngomong juga ya kolega gitu, kadang-kadang udahlah biar urusan dia aja lah gitu, misalnya begitu. Yang di atas kita harusnya sih bisa, tapi kalau posisinya udah paling atas gimana? Ya kan, atau yang atas kita juga nggak mesti lihat setiap saat kan, pelanggan kita apalagi gitu, ya kan. Nah, di negara-negara yang ilmu coaching sudah cukup maju industrinya seperti di Amerika misalnya, itu memang akhirnya para eksekutif yang seperti ini ya memutuskan untuk meng-hire yang namanya eksekutif coach ya, gitu, seorang coach yang memang spesifik marketnya itu para eksekutif yang ya biasanya akan mengobservasi dulu keseharian sang eksekutif ini pada saat rapat dan pada saat mimpin segala macam. Kemudian, nah dari situ didesain sebuah kontrak untuk mengimprove dirinya. Salah satu yang terkenal ya, kalau bukunya namanya Pak Marshall Goldsmith ya, yang nulis buku bagus judulnya What Got You Here Won't Get You There ya. Gitu. Jadi dia sering ketemu sama klien-klien dia yang cukup tinggi posisinya, kok ngerasa stuck gitu ya, mau naik lagi kok ngerasa stuck. Ternyata ya pas ketemu sama Marshall ini ditemukan ya ada behavior yang dulu bikin dia sukses, tapi untuk bisa naik ke level lebih tinggi lagi itu dia harus mengubah justru perilaku tertentu. Nah, ini sesuatu yang sulit untuk orang lain ngasih masukan. Nah, tapi kalaupun kita bisa atau sanggup meng-hire eksekutif coach, itu kan biasanya ya tadi ya butuh budget gitu ya. Itu kalau posisinya tinggi juga. Kalau posisi yang menengah gimana ya? Itu soalnya udah kejadian juga, even nggak harus level direktur, level manager, level supervisor bahkan bisa jadi punya blind spot yang dia butuh perbaiki sebenarnya gitu ya. Nah, disinilah sebenarnya leader memang makin butuh menurut saya menjadi seorang yang reflektif, seorang yang rutin berkaca ya, rutin untuk ya bisa dikatakan bermuhasabah lah gitu ya. Merenung, tapi merenungi dirinya ya, melihat dirinya, mengambil jarak dengan dirinya, kemudian melihat apa dari perilaku saya yang sebenarnya perlu saya perbaiki, perlu saya tingkatkan. Terlepas dari akhirnya nanti ada orang yang ngasih masukan atau enggak, tapi saya sendiri berusaha untuk mengambil jarak dan kemudian menyadari, ya kan. Nah, caranya gimana tuh? Pertanyaannya kan gitu ya. Caranya adalah salah satu praktek yang saya temukan sangat bermanfaat itu memang kita perlu menggunakan sedikit imajinasi kita ya. Jadi kalau mau agak lebih praktis, tapi ini perlu effort ya, sebenarnya adalah kita lihat ya, pada saat misalnya kita memimpin rapat atau meeting dan memungkinkan untuk di syuting gitu ya rapatnya itu, maka di syuting, kemudian habis itu kita tonton rekamannya. Ya kan, kita tonton rekamannya, lalu bersikaplah seperti kita adalah orang luar yang akan menilai si pemimpin ini, si Teddy yang lagi ada di video itu. Tapi kan hal itu kayaknya repot ya. Nah, paling tidak secara rutin lakukan sebuah latihan mirip tadi. Yaitu di sesi-sesi, di pertemuan-pertemuan yang kita rasakan kok stagnan, kok gitu-gitu aja, kok nggak ada kemajuan ya. Tadi ya misalnya saya berharap anggota tim saya itu berpendapat lebih banyak, tapi kok belum kejadian. Nah, di momen-momen rapat itu, meeting itu, jangan jauh-jauh ya, misalnya rapat di minggu ini gitu ya, di akhir pekan kita ambil waktu untuk memutar kembali memori kita ya, dalam bentuk sebuah mungkin adegan ya, selayaknya kita nonton film gitu. Di situ ada Teddy dan timnya gitu ya. Lalu sampailah pada titik kemudian kita tadi tuh memberikan kesempatan untuk orang sebenarnya bisa berpendapat. Nah, di titik itu kita coba sadari ya, sebagai pengamat ya, sebagai orang luar, dia sudah ngasih kesempatan, tapi kenapa timnya diam? Kenapa timnya tidak banyak berbicara? Misalnya begitu ya. Kemudian sebagai orang luar ya, sebagai orang luar yang tidak terikat, kita coba berpikir apa possibility, apa kemungkinannya. Kalau perlu kadang-kadang kita perlu membayangkan menjadi anggota timnya, menjadi orang-orang yang berinteraksi dalam rapat itu.
Bayangkan jadi mereka, saya sudah dikasih kesempatan kok saya nggak ngomong, kenapa? Ada perasaan apa? Nah, proses berpindah-pindah peran inilah sebenarnya menurut saya salah satu praktek yang sangat baik di dalam rangka kita menjadi seorang reflective leader. Oh, saya kalau jadi bayangin jadi anggota tim memang ngerasa segan sih ngomong. Iya, ada rasa segan gitu ngomong. Nah, gitu kan. Lalu kita coba teliti lagi, segannya itu kenapa? Ya habis kayaknya ide saya kok nggak bagus ya. Dulu pernah tuh ide saya mental, ide saya diabaikan lah gitu, atau bahkan mungkin di challenge yang akhirnya bikin saya jadi ragu-ragu sendiri misalnya gitu. Nah, terus kita lihat lagi sebagai orang luar gitu kan, oh berarti anggota tim tuh ada yang merasa seperti itu. Nah, coba tuh bermain peran lah dalam berbagai posisi. Mungkin yang dirasakan anggota tim yang satu beda dengan anggota tim yang lain. Nah, setelah itu sebagai orang luar, gunakan imajinasi kita yang berikutnya. Seandainya situasi rapat tadi bisa diubah, bisa diperbaiki, ya, kira-kira apa yang harus secara berbeda dilakukan oleh si Teddy yang lagi mimpin rapat itu? Apa yang harus berbeda? Nah, ini perlu imajinasi karena kita harus nyari yang berbeda, ya. Dari sekian banyak perilakunya kita harus cari sesuatu yang beda. Apakah itu memang cara bertanyanya, nada bicaranya, posisi tubuhnya, momentum bertanyanya, bahkan sampai ke hal-hal sangat kecil ya. Saya suka mengamati ada leader kayak gini. Leader itu minta pendapat timnya, dia kasih pertanyaan yang cukup terbuka, tetapi belum sempat orang tuh akhirnya ngomong, sudah di follow up dengan kalimat berikutnya. Jadi coba teman-teman ya, silakan ada ide nggak? Jadi misalnya gini loh. Nah, itu kan baru beberapa detik ya, coba saya hitung ya. Oke teman-teman. Oke, sekarang udah saya paparkan tadi, ada ide nggak? Nah sekarang, nah tuh baru 3 detik tiba-tiba. Nah sekarang, nah situasi kayak gini nih kadang-kadang nggak disadari sama leader. Terlalu cepat untuk bicara lagi, untuk ngomong lagi. Mungkin saja memang ide si leader ini brilian, mungkin saja kan sebagai orang yang diangkat biasanya memang orang yang brilian, yang punya kemampuan yang di atas rata-rata. Tapi Marshall Goldsmith juga menemukan itu dalam bukunya yang tadi ya, What Got You Here Won't Get You There, bahwa justru itulah yang akan menghambat tim untuk growing. Ya, kalau dalam istilahnya Liz Wiseman ya, di bukunya Multipliers itu, ini yang disebut sebagai accidental diminisher. Diminisher itu istilahnya Liz Wiseman untuk seorang leader yang tanpa sadar menurunkan kecerdasan kolektif dari timnya. Ya, tapi tanpa sadar, tanpa sengaja. Salah satunya karena dia tadi tuh giving too much value gitu ya. Jadi harusnya di momen itu dia bisa menggali pemikiran potensi timnya, tapi dia buru-buru memberikan value, akhirnya timnya ya udahlah gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi bisa jadi yang perlu kita cermati adalah hal-hal yang sangat subtle, yang halus sekali. Bisa jadi kata-katanya, pilihan kata, nada bicara, ekspresi tubuhnya, momentum bertanyanya. Kadang-kadang leader minta timnya berpendapat, tapi sebenarnya dia sudah seolah-olah ya pada saat mempresentasikan sebuah ide atau pemikiran, seolah-olah kesannya itu bang sudah final, sudah selesai, sudah ada decision gitu. Terus baru minta pendapat. Ya timnya mikir, ya apalagi yang perlu dikasih pendapat, nih kayaknya udah final kan gitu kan. Nah si leader kadang-kadang nggak menyadari poin-poin itu. Jadi momentumnya itu mungkin aja, atau yang sangat halus tadi, jangan-jangan bahkan jeda. Nah ini saya baru ambil contoh blind spot yang berupa tadi ya, misalnya leader yang pengen ngajak timnya lebih banyak berpendapat. Tapi blind spot itu nggak cuma itu ya, ada blind spot yang lain gitu ya. Kadang-kadang leader nggak menyadari kenapa kok turnover tim di bawah saya tinggi banget ya, kok keluar masuk tinggi banget. Itu kan pasti ada penyebabnya. Ya, selalu ada 2 penyebab yang barangkali tidak bisa dikendalikan. Oke lah, di luar marketnya lagi bagus ya kan, banyak orang di hijack ya, gajinya lebih tinggi. Tapi kan orang selalu tidak pernah pindah hanya karena itu, atau kalaupun iya tidak sebanyak itulah. Pasti ada hal-hal lain yang juga menjadi push factor dari dalam, apakah iklim organisasi gitu ya,
apakah tantangan yang diberikan dan segala macamnya. Yang lebih subtle lagi, halus banget, nggak kerasa sama leader, kadang-kadang ada anggota tim yang ngerasa pengen keluar, akhirnya dia nggak betah gitu ya, atau nggak pengen lanjut lah karena ngerasa nggak growing, soalnya nggak pernah ada feedback apapun yang signifikan dari kerjaannya dia. Jadi dia ngerasa kalau udah ngerjain sesuatu, bosnya udah bilang oke atau nggak oke, udah tidak pernah ada diskusi-diskusi apapun lah soal karir, aspirasi gitu ya kan. Memang generasi sekarang seperti itu ya. Nah, kadang-kadang niat leadernya baik ya, maksudnya dia juga nggak pengen nambah-nambahin waktu-waktu meeting ya, waktu ngajakin timnya ketemu. Mungkin dia anggap itu sesuatu yang khawatir dianggap micromanage, tapi justru dengan tidak dia melakukan itu seringkali justru itulah penyebabnya ya. Penyebabnya adalah tidak dia melakukan itu ya. Dia belum meluangkan waktu untuk menyelami, mendalami anggota timnya. Akhirnya ya dia nggak tahu apa yang jadi motivasi timnya, dia nggak tahu apa yang menjadi aspirasi timnya, dan ya tim yang bagus akhirnya pergi gitu. Nah, jadi menjadi seorang reflective leader itu makin jadi krusial ya, karena kita seringkali tidak, ya sebuah kemewahan lah kalau kita berada di sebuah tim yang sangat terbuka dan mau ngasih masukan kita apa aja. Itu menurut saya sebuah kemewahan, tapi seringkali nggak seperti itu ya, apalagi mungkin di budaya kita ya di Indonesia belum seperti itu, belum seterbuka itu, sehingga memang ya di samping tadi kita buat sesi-sesi, di samping kalau possible kita minta bantuan profesional coach, tapi yang jauh lebih penting dan perlu dilakukan mungkin adalah kita berlatih menjadi seorang reflective leader gitu ya, secara rutin ya, mingguan, 2 mingguan, minimal bulanan kita refleksi gitu ya, kita reflect ke pengalaman kita mimpin kemarin ya, mimpin project, mimpin ya mungkin spesifiknya lah, mimpin project itu kan panjang, tapi momentum-momentum tertentu lah yang kita rasakan mau diimprove ya. Momentum saya mimpin rapat, momentum saya diskusi, momentum saya negosiasi, itu kita putar lagi ya dalam ingatan kita, lalu ambillah jarak, lalu kita cari di mana saya bisa lakukan perbaikan ya, apa tepatnya perilaku berbeda yang bisa saya lakukan. Dan tentu saja kalaupun sudah ketemu ya kita perlu berlatih ya, bereksperimentasi, akhirnya berlatih untuk melakukan hal-hal baru tadi. Tapi paling tidak sadari dulu, oh ya ternyata cara saya bicara, cara saya ambil keputusan, cara saya ngomong, cara saya mempresentasikan ya. Ada seorang leader yang pernah satu kali saya amati, beliau ini sebenarnya ada di forum besar yang datang banyak, dikasih kesempatan untuk bicara, tapi kayaknya juga bukan tipikal yang pakai persiapan kalau bicara ya. Jadi bicaranya kemana-mana ngalur gitu, nggak karu-karuan, setengah jam. Suasana pertemuan itu sebenarnya udah nggak enak, udah turun nih, padahal harusnya kan naik jadi turun. Maksud saya harusnya naik karena si leader ini kan punya posisi sentral, punya posisi untuk menginspirasi. Tapi karena dia blind spot ya, dia punya blind spot, dia nggak sadar bahwa dia harusnya belajar public speaking yang baik gitu. Sebenarnya kalau dia rencanakan dengan baik ya, kemampuan public speaking yang bagus, dia rencanakan speech-nya itu, atau dia terlatih, meskipun nggak sempat merencanakan terlalu panjang, tapi dia terlatih untuk bicara, at least dia cukup bicara 5-10 menit aja on point dan inspiring banget harusnya dengan posisi dia. Tapi karena tidak sadar ya, jadi nggak merasa perlu untuk berlatih, jadi setiap kali ngasih sambutan kayak gitu kemana-mana gitu. Jadi sungguh sayang ya, orang itu jarang ketemu sama dia, tetapi sungguh sayang dia tidak bisa memanfaatkan momentum itu dengan baik. Dan saya yakin kalau dia mempraktekkan ya reflective leadership ini ya, jadi momentum refleksi, kemarin saya tuh waktu kasih sambutan di sesi itu, saya mati-mati kira-kira orang-orang gimana meresponnya, itu mungkin dia akan ketemu ya poin-poin perbaikan yang bisa dia di follow up gitu ya. Gitu kira-kira, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.